dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyatakan bahwa salah atau keliru itu manusiawi. Error is human. Salah dan keliru itu wajar. Salah dan keliru itu normal. Salah dan keliru itu biasa terjadi. Bahkan mungkin tidak ada manusia yang tidak salah ataupun tidak keliru. Mengapa kata-kata itu diperkenalkan? Mengapa kata-kata itu seringkali diulang-ulang? Salah itu manusiawi. Salah satu alasannya karena memang sangat sulit bagi orang untuk mengakui bahwa dirinya salah. Kata-kata itu sengaja terus-menerus disampaikan. Ingat bahwa salah itu manusiawi karena memang sangat sulit bagi orang untuk mengakui bahwa dirinya salah dan keliru. Hal itu tampak sangat jelas pada Adam. Dia jelas keliru, dia jelas salah, dia jelas melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi ketika ia berhadapan dengan Tuhan dan ditunjuk, apakah engkau melanggar? Dia tidak dapat menerima keadaan itu. Padahal seharusnya, apa sulitnya kalau dia berkata, ya Tuhan, saya keliru, saya salah, saya memakan buah itu. Mestinya dengan kata itu selesai. Sehingga Tuhan bisa berbuat lebih jauh daripada itu. Tapi nyatanya dia tidak mau mengakui itu. Demi pembenaran dirinya, orang yang sangat dekat dengan dia, yang sebenarnya diberikan Tuhan menjadi penolongnya yang sepadan, ternyata ia korbankan. Gara-gara perempuan inilah, maka aku berdosa. Begitu juga yang terjadi pada Hawa. Jelas ia melanggar, jelas ia tidak menjalankan perintah Tuhan. Mengapa ketika ia memakan buah itu tidak langsung berkata saja, Tuhan, saya tertarik pada buah itu sehingga saya tidak bisa menahan diri dan saya salah. Dengan kata-kata itu pastilah lagi-lagi Tuhan akan memakluminya, Tuhan akan mengampuninya, dan Tuhan akan melakukan sesuatu untuk menguatkan dirinya. Tetapi lagi-lagi untuk membenarkan dirinya ia menunjuk karena ular itulah yang salah. Karena ular itulah yang menggodai. Saya seringkali melanjutkan, untung saja ular itu tidak bisa bicara. Kalau seandainya dia bisa bicara dan Tuhan kemudian bertanya kepadanya, ular, kenapa engkau menggodai perempuan itu? Barangkali ular akan berkata, saya kan diciptakan untuk menggoda. Berarti yang salah siapa? Berarti yang salah adalah Tuhan sendiri, bukan? Betapa sulitnya untuk mengakui bahwa kita lemah, kita bisa salah. Dan sudah terkasih, hal itu terjadi juga pada orang-orang yang punya jabatan, yang punya otoritas, yang punya kuasa mengajar,
yakni para ahli Taurat. Jelas mereka tidak sama, tidak bisa seperti yang dilakukan Yesus. Jelas mereka lemah dalam hal itu. Bahkan mereka seringkali tidak melakukan apa yang mereka katakan. Tetapi untuk mengakui itu rupanya sangat berat. Sehingga orang yang jelas melakukan kebaikan pun mereka persalahkan. Itu Yesus yang jelas melakukan suatu yang baik, yang benar, demi pembenaran mereka sendiri, demi kesombongan mereka sendiri. Mereka menunjuk, itu kan karena dirasuki Beelzebul. Dia itu berbuat seperti itu, sebenarnya bekerja sama dengan setan-setan itu. Dia dapat melakukan penyembuhan, dia dapat mengajarkan yang baik itu, ia dapat mengajarkan yang benar itu, hanya karena dia itu bekerja sama dengan setan-setan itu. Yang jelas benar, yang jelas baik, demi pembenaran diri sendiri, demi tetap tidak kehilangan harga diri menurut mereka, maka Yesus dipersalahkan, bahkan dikatakan jahat. Salah satu arti dari menghujat Roh Kudus adalah ketika yang jelas-jelas benar, yang jelas-jelas baik, itu pun dikatakan sebagai karya setan. Itulah salah satu arti kenapa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Karena betul-betul tidak bisa melihat kebaikan itu sebagai yang baik. Tidak bisa melihat yang benar itu sebagai sesuatu yang memang benar. Bahkan mereka berusaha untuk menjadikan yang benar itu sebagai sesuatu yang salah. Itulah yang terjadi pada ahli-ahli Taurat. Begitu juga keluarga Yesus sendiri, yang karena tidak dapat mengakui bahwa mereka memang tidak sampai dan tidak dapat mengerti apa yang dilakukan Yesus. Dengan mudahnya ikut-ikut juga menyatakan bahwa Yesus itu sinting. Yesus itu tidak waras. Padahal karena mereka gagal, mereka tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Yesus yang baik itu. Saudara dan terkasih, rupanya sangat sulit untuk mengakui bahwa kita lemah. Pengetahuan kita memang terbatas. Betapa sulitnya kita mengakui bahwa kita salah dan keliru. Bukan hanya di hadapan sesama, bahkan di hadapan yang kuasa, di hadapan Tuhan sendiri, kita tetap membela diri. Itulah kehancuran, itulah kekuatan dosa yang luar biasa. Bukan hanya kita tidak bisa mengakui bahwa diri kita salah dan keliru dan bisa melanggar yang diperintahkan Tuhan di hadapan sesama, tetapi bahkan di hadapan Allah sendiri pun sangat sulit. Bisa dikatakan bahwa dan ini terjadi, betapa sulitnya mengakui salah bahkan di depan orang yang sangat mencintai, bahkan bagian hidupnya sendiri seperti Adam terhadap Hawa. Maka betapa sulitnya juga mengaku salah
sebagai orang yang berada di atas, sebagai orang-orang yang disebut ahli Taurat itu di hadapan orang-orang yang biasa. Jangankan di hadapan mereka itu yang sangat dekat itu, tetapi yang paling dekat pun ternyata sangat sulit. Dan sudah terkasih, berbeda halnya dengan Paulus. Ia yang hebat itu, ia yang sebenarnya melaksanakan kehendak Tuhan secara luar biasa itu, dia berani mengakui kelemahannya, dia berani mengakui bahwa dia salah, dia berani mengakui betapa ia lemah, sehingga di hadapan Tuhan dia berani, saya berani berbicara karena saya percaya. Ia percaya dengan justru mengakui kelemahannya, kekurangannya. Ia menyadari semuanya itu karena dia bisa percaya Tuhan tidak akan membiarkannya. Maka dia dengan sangat sadar, dia berkata, kalaupun badan jasmani ini semakin merosot dan pasti suatu saat akan hilang, dia berani berkata, tetapi Tuhan membuat yang rohani dalam diri kita menjadi lebih kuat. Kalaupun jelas pasti bahwa kita akan hancur, rumah di dunia ini, tubuh kita di dunia ini akan hancur, tetapi Tuhan telah menyiapkan rumah yang kekal itu. Saudara dan saya terkasih, kita memang manusia, punya keterbatasan, punya kelemahan. Saatnya di hadapan siapapun, bahkan kalaupun itu di hadapan anak-anak kita, di hadapan orang-orang yang kita pimpin, semoga kita berani mengakui bahwa kita memang salah, kita memang keliru. Dan terutama dengan berani mengakui salah di hadapan manusia, kita juga dengan mudah mengakui salah, lemah di hadapan Tuhan. Sehingga dengan mengaku lemah di hadapan Allah, Allah tahu dan dapat dengan leluasa membela dan juga menguatkan kita sendiri. Saudara terkasih, semoga di sini kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Akhirnya Yesus sendiri seolah ingin mengatakan, semoga dengan keluarga itu kita terbantu, dan semoga dengan keluarga itu kita berani untuk mengakui salah dan kekurangan kita. Dan keluarga itu harapannya bukan hanya dibentuk karena hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan yang lainnya, tapi semoga kekeluargaan itu kita bangun di atas kehendak untuk menjalankan perintah Tuhan. Siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Adalah orang-orang yang siap menjalankan kehendak Allah itu. Dan semoga dengan kekeluargaan yang ada dan yang kita bentuk, kita tidak enggan untuk mengakui kelemahan dan kekurangan. Dengan demikian Tuhan sendiri akan dengan senang hati dan rela membantu kita. Kita tidak sibuk untuk membenarkan diri. Kita tidak sibuk mencari pembenaran dengan melogikakan yang tidak logis itu. Tetapi betul kita berani mengakui, ya saya salah, ya saya lemah Tuhan, maka bantulah saya supaya saya bisa menjadi kuat dan akhirnya bisa percaya kepadamu, dan dengan percaya kepadamu akhirnya saya bisa berkata-kata, berwarta tentang kehidupan ini, bahwa Engkau sesungguhnya mengharapkan dan mengarahkan kami semua kepada kehidupan abadi. Amin.